Kisah B.J. Habibie dalam mengatasi tantangan resesi ekonomi di masa pemerintahannya. Akibat resesi ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998 yang melanda Indonesia, Soeharto terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie. Dalam meredam kekacauan resesi ekonomi, B.J. Habibie pernah mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial dan tidak masuk akal. Salah satunya adalah imbauan puasa Senin Kemis untuk menghemat bahan makanan. Lantas seperti apakah kisah selengkapnya? Simak ulasannya berikut ini. Resesi ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998 membuat kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi sangat sulit. Daya beli masyarakat tergerus akibat resesi ekonomi, terutama saat krisis moneter melanda. Banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar, sementara yang bertahan memilih opsi PHK dalam jumlah besar demi bertahan di tengah gelombang resesi yang menghantam. Tidak hanya itu, banyak pejabat negara yang justru meremehkan dampak resesi ekonomi. Bahkan, mereka terus hidup mewah meskipun rakyat Indonesia sedang menderita. Gelombang demonstrasi merajalela di seluruh penjuru negeri, pemerintahan Soeharto yang dianggap kuat pun tumbang dengan cepat. Kekuatan rakyat mampu menjatuhkannya dari posisi orang nomor satu di Indonesia. B.J. Habibie kemudian dipilih sebagai pengganti Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Ia pun pada saat itu secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa pemerintahannya dianggap sangat penting, sebab ia memimpin di tengah masa transisi. Periode ini bahkan penuh dengan tekanan politik yang melanda Habibie. Tekanan tersebut dianggap wajar, mengingat kondisi bangsa yang terdampak oleh resesi ekonomi. Tentunya pemerintahan Habibie menghadapi kesulitan dalam mencari sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan. Namun, Habibie tidak menyerah. Ia dengan baik mampu mengamati masalah yang dihadapi negara. Dia mengambil langkah-langkah penting, termasuk upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, Habibie juga menegaskan komitmen terhadap pemerintahan yang demokratis. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan adanya pemilihan umum multipartai. Habibie sering mengemukakan narasi perubahan melalui pidatonya. Ia sering berbicara tentang kebangkitan Indonesia dengan menyajikan fakta dan contoh konkret. Narasi-narasi yang disampaikan oleh Habibie pun mampu membangkitkan optimisme di kalangan masyarakat. Namun dalam suatu kesempatan, pidato Habibie dianggap kontroversial. Salah satunya yakni imbauan yang mengajak rakyat Indonesia untuk bertahan dalam krisis dengan berpuasa Senin Kemis menjadi sorotan. Imbauan tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai tanda ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam mengendalikan krisis. Skema hemat bahan makanan melalui berpuasa terlihat kurang tepat, terlebih lagi pemikiran tersebut diungkapkan langsung oleh orang nomor satu di Indonesia pada saat itu. Habibie mengatakan bahwa puasa tersebut tidak berkaitan dengan agama tertentu, melainkan merupakan masalah pembudayaan. Ia berpendapat bahwa dengan berpuasa Senin Kemis, setiap individu dapat menghemat 20 kg beras, sebab setiap orang membutuhkan sekitar 200 gram kalori dalam satu porsi beras. Pada tanggal 22 Mei 1998, B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang mengadakan sidang pertama 3 hari setelahnya. Dalam sidang tersebut, Habibie menegaskan dua sasaran utama untuk mengatasi krisis ekonomi, yaitu memastikan ketersediaan bahan makanan pokok dan memulihkan roda perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi, Habibie mengambil langkah awal dengan mencari dukungan dari Dana Moneter Internasional dan negara-negara pendukung lainnya untuk memulihkan perekonomian negara. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh B.J. Habibie pada periode reformasi tersebut tentunya mengikuti saran-saran IMF yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia pada saat itu.